kalaupun memang dipanggil, mereka tetap harus membuktikan. Ya. Mereka harus membuktikan bahwa segala kebijakan-kebijakan yang diambil presiden, yang dibahas itu secara langsung ataupun lewat kementerian-kementerian, itu harus berimplikasi terhadap perolehan suara. Sepanjang tidak ada berkaitan dengan implikasi terhadap suara, itu ya mungkin tidak akan ditanggapi. Bentuk-bentuk kecurangan, ya, saya agak sedikit pesimis dengan permohonan yang ada, karena tidak ada tuntutan utama, ya, tuntutan utama dari 01 dan 03. Mana mereka bisa menghitung, ya, perselisihan suara itu versinya mereka sendiri, versinya 01 dan versinya 03. Karena itu adalah core-nya, Mbak. Kalau itu tidak bisa membuktikan, bisa dibuktikan oleh pemohon, ya, itu agak sedikit sulit. Halo Tribuners, selamat malam. Tribun On Fokus menjumpai Anda bersama saya Rima Anggi. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Sidang dihadiri oleh 8 hakim. Sidang digelar di ruang sidang MK Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Rabu 27 Maret. Adapun sidang sengketa Pilpres ini dipimpin langsung oleh Ketua MK Soehartoyo. Dalam persidangan hadir langsung Anies Baswedan Caimin didampingi para kuasa hukumnya. Lalu bagaimana jalannya persidangan hari ini? Saya akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, Juhaidi Rizaldi. Halo Bang Rizaldi, kabar baik? Halo Mbak Rima, kabar baik Mbak Rima. Apa kabar Baik, Mbak? terima kasih banyak sudah bergabung dan menyempatkan waktunya berbincang dengan saya Bang Rizaldi. Siap Mbak Rima. Bang Rizaldi sebagai pengantar, bagaimana Bang Rizaldi melihat sidang perdana terkait gugatan hasil Pilpres 2024 di MK yang digelar hari ini, Bang? Oke Mbak Rima, terima kasih. eh Mungkin pengantar dari saya Mbak Rima, kalau kita lihat hari ini adalah hari yang eh, cukup menegangkan, ya, bagi dunia hukum dan konstitusi Indonesia. Karena kenapa? Eh, Mungkin ini pertama kalinya, ya, Mhm. lebih dari dua kandidat dan semua calon yang dikatakan kalah versi KPU mengajukan gugatan ke MK atau permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Bagi saya, hari ini adalah hari yang sangat apa namanya, mempunyai makna tersendiri bagi dunia hukum dan dunia konstitusi kita. Karena kenapa? Pemilu telah usai, tapi ini adalah ujung ataupun jalan terakhir daripada hasil dari pemilu. Kita harus menguji bahwa hasil pemilu itu adalah apa namanya, luber jurdir sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam konstitusi kita. Dan forum hari ini adalah forum untuk menguji hal itu. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah hari ini dengan nomor register 101 yang apa namanya, yang disematkan di perkara Pak Anies dan Caimin, kemudian nomor register 02 disematkan kepada pasangan Ganjar Mahfud, ya. Itu kemudian mendapat atensi publik karena ada mantan ketua MK di situ, ya, di jam 1, ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu ke gedung MK, kemudian jam 8 pagi juga tadi, ya, dengan gagah, ya, Pak Anies dan kemudian Cak Imin itu eh, memaparkan poin-poin daripada eh, permohonan perselisihan hasil pemilu khususnya Pilpres. Tapi yang ingin saya garis bawahi, Mbak, mungkin dari kami, ya, praktisi hukum khususnya hukum tata negara, agak sedikit challenging dengan narasi ataupun permohonan yang sudah dilayangkan. Karena kalau kita lihat, saya sudah membaca tadi malam dua permohonan yang diajukan baik 01 dan 03 ini dengan nomor register perkara 01 dan 02, ya. Mhm. Saya lihat masih banyak apa namanya, keganjalan, dalam artian sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Yusril di dalam preskon tadi pagi, bahwa sebenarnya core ataupun tuntutan yang harus dilayangkan atau tuntutan utama yang harus dilayangkan oleh 01 atau 03 itu adalah perselisihan hasil, yang dimana hasil menurut KPU adalah A misalnya, kemudian menurut 01 adalah B. Nah, itu yang sebenarnya tuntutan utama. Tetapi hari ini tuntutan utama yang dipaparkan oleh 01 maupun 03 adalah mendiskualifikasi dari Pak Prabowo
dan Mas Gibran. Nah, itu yang menjadi satu diskursus publik. Kenapa tuntutan utama yang berkaitan dengan hasil hasil itu sendiri itu tidak dilayangkan secara ekspresif verbis atau secara jelas dan nyata di Mhm. dalam permohonan PHPU itu. Sehingga ini yang kemudian akan membuktikan ya bahwa seakan-akan katanya menurut pandangan 02 seakan-akan bahwa sebenarnya tidak ada bentuk kecurangan yang langsung dilakukan oleh 02. Tapi itu berkaitan dengan pemerintah. Sehingga seakan-akan 01 dan 03 ini bukan melawan 02 sebenarnya, tapi dia melawan terhadap pemerintah dalam hal ini eksekutif dan juga KPU ya. Nah, itu yang kemudian bisa kita lihat bersama di dalam permohonan. Karena kalau kita lihat kan ini kan ada soal bansos ya, keterlibatan kepala daerah dan lain sebagainya itu harus dibuktikan bentuk kecurangan apa 5W tambah 1H Mbak Rima, Mhm. apa itu bentuknya, di mana pelanggaran itu terjadi, itu harus rigid karena pembuktian di MK itu ada yang menghukumkan bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, itu yang harus kita lihat bersama. Dan kemudian kalau kita lihat sebenarnya posisi daripada masing-masing pihak itu kalau kita lihat kan posisinya ada hakim ya 8 hakim karena berkurang satu karena ada putusan MK daripada apa namanya menghilangkan hak untuk bersidang daripada ketua MK yang kemarin Pak Anwar Usman kemudian sekarang menjadi komposisinya 8. Tapi yang saya lihat bahwa dalam bersidang ini kita harus berpatokan kepada peraturan MK nomor 1 ya dan nomor 2 ya berkaitan dengan tata cara PHPU dan kemudian kita harus melihat bahwa apa namanya substansi dari PHPU itu sendiri. Karena kita sudah melihat Mbak di tahun 2014 dan di tahun 2019 bentuk-bentuk permohonan-permohonan kan sudah banyak. Nah, kita Mhm. bisa belajar. Tapi yang sangat kami sayangkan melihat bahwa mungkin seperti yang Profesor sampaikan tadi ya, ini lebih banyak daripada narasi ya atau apa namanya argumentasi belaka tidak berdasarkan bukti-bukti. Nah, apa yang harus dibuktikan oleh 01 dan 03 ini menurut saya adalah sangat berat. Karena kenapa? Harus membuktikan kecurangan yang dipaparkan oleh ratusan lembar oleh 01 dan 03 itu tidak mudah, Mbak. Yang 15 kontainer ya, puluhan kontainer yang dibawa ke MK itu tidaklah cukup untuk menggambarkan menurut saya tidaklah cukup menggambarkan menurut saya terkait dengan kecurangan yang terjadi yang TSN itu karena yang kalau 01 tadi mendalilkan bahwa sudah pernah terjadi ya MK memutus harus ada PSU ya secara keseluruhan tapi itu terjadi di pilkada ruang lingkupnya kecil kalau kita membuktikan 5W tambah 1H itu ya mungkin sangat bisa kita jangkau tapi ini dengan 38 provinsi yang kita saat ini melaksanakan pemilu atau pilpres itu ya sangat-sangat mustahil ya bahkan saya bilang mustahil di dalam berbagai rilis di media saya Mbak itu mungkin sebagai pengantar. Baik, seperti yang Bang Rizal dibilang tadi bahwa hari ini merupakan salah satu hari penting di dunia hukum, begitu ya. Terus sidang Ya, kali ini bahkan diikuti langsung oleh capres penggugat, yakni ya. Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Bagaimana Bang Rizal nih melihat kedua kubu ini hadir langsung di Mahkamah Konstitusi? Oke Mbak, kalau dari saya adalah ini salah satu bentuk apa namanya penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Pak Anies, kemudian Pak Muhaimin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud atau Prof Mahfud. Ini memang berarti mereka adalah serius untuk Mhm. bagaimana mencari keadilan. Ya, ini merupakan jalan terakhir yang saya bilang. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya 01 maupun 03 ini cukup saja membuktikan bahwa hasil daripada hasil ini kan mereka selalu gaungkan kecurangan. Mereka harus membuktikan loh, bansos itu seberapa dampaknya terhadap terhadap perolehan suara. Karena ini ada berbicara tentang hasil, bukan berbicara tentang proses. Karena hukum pemilu itu kalau kita berbicara tentang sengketa proses, sengketa administrasi, ada namanya Bawaslu, ada namanya DBKPP kalau berkaitan dengan etik. Tapi kalau MK ini berkaitan dengan hasil segala bentuk kecurangan yang dituduhkan ya, oleh 01 ataupun 03 itu harus mempunyai relevansi dengan hasil pemilu atau rekapitulasi nasional. Baik itu tingkat rekapitulasi kan berjenjang ya dari tingkat TPS, desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga tingkat rekapitulasi nasional. Itu harus berimplikasi jikalau memang mereka harus membuktikan bahwa harus meminta tuntutan diskualifikasi. Kalau kita lihat kan tuntutan daripada yang sangat kompleks ya, itu ada di tuntutan 01 ya Mbak.
Itu kan Mhm. ada alternatif tuntutan kalau kita lihat ada beberapa tuntutan diskualifikasi, bahkan ada permintaan bahwa TNI dan Polri itu eh, apa nama haruslah bersikap netral dan lain sebagainya di tuntutan nomor 01. Tapi kan kalau 03 kan kalau kita lihat kan membatalkan keputusan KPU tentang rekapitulasi nasional, kemudian mendiskualifikasi. Tidak ada berkaitan dengan tuntutan utama yang selayaknya atau se apa namanya seidealnya di dalam PHPU. Apa itu? Adalah tentang versi ya, versi suaranya, jumlah suaranya versi mereka ini sebenarnya berapa? Karena berkaitan dengan hasil ya, menurut KPU A mereka harus membuktikan oh bahwa ternyata KPU salah adalah B atau C atau D. Tapi terikat dengan apa, Mbak? Ada saksi bahkan di tingkat desa, tingkat TPS, desa rekapitulasi, tingkat kecamatan dan lain sebagainya. Itu kan ada saksi. Apa salah satu bukti mereka ikut dan tidak akan mungkin perbedaannya itu adalah apa ya, berbeda karena ada saksi setiap tingkatan rekapitulasi ya, tidak mungkin juga ada saksi partai, ada saksi capres, itu kan semua semua apa namanya semua hadir di situ menyaksikan bahkan menandatangani setiap berita acara yang terjadi, sehingga menurut saya sangat-sangatlah kemungkinan kecil ya permohonan-permohonan ini akan dikabulkan oleh MK karena kan mereka menggaungkan TSM ya, keadilan substansif, keadilan prosedural, menyampaikan keadilan prosedural, tapi mereka lupa dengan adanya core ataupun tuntutan utama yang mereka harus buktikan. Percuma mereka memaparkan tentang kecurangan, percuma mereka memaparkan soal TSM dan lain sebagainya, tapi tidak ada relevansi dengan rekapitulasi. Kenapa sekali lagi saya ingin tekankan, Mbak? Segala Mhm. bentuk kecurangan, ya, administrasi, etik, ya, kemudian sengketa proses itu ada ranahnya. Tapi hasil yang terkait dengan di MK ini berkaitan dengan hasil. Harus sekali lagi ada relevansi bentuk kecurangan yang dipaparkan oleh bansos dan lain sebagainya, ada relevansi dengan perolehan suara yang diperoleh oleh Prabowo dan Mas Gibran. Itu, Mbak. Baik, seperti yang kita lihat tadi, Bang Rivaldi dalam gugatannya, Timnas Amin bahkan menyeret nama 8 Menteri Jokowi dan meminta dijadikan saksi dalam perkara ini. Menurut Bang Rizaldi seperti apa? Oke, kalau menurut saya Mbak, memang Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk memanggil saksi secara resmi ya, atas Mm-mm. permintaan para pihak. Tapi kalau kita lihat nanti kita lihat Mahkamah akan apa namanya akan memanggil atau tidak ya. Kita itu pertimbangan hakim Mahkamah yang 8 orang hakim yang mulia Hakim Konstitusi. Tapi yang saya ingin sampaikan sekali lagi, kalaulah pun memang ini kan kita asas hukum kita kan adalah siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Kalaupun memang dipanggil, mereka tetap harus membuktikan. Ya. Mereka harus membuktikan bahwa segala kebijakan-kebijakan yang diambil presiden, yang baik itu secara langsung ataupun lewat kementerian-kementerian, itu harus berimplikasi terhadap perolehan suara. Sepanjang tidak ada berkaitan dengan implikasi terhadap suara, itu ya mungkin tidak akan ditanggapi. Dan itu kita sudah belajar di tahun 2019 ya, ada kubunya kemarin kan Pak Prabowo dan Mas Sandi kemudian menggugat berkaitan dengan materi terkait dengan kedudukan Pak Pak Wapres sekarang Ma'ruf Amin yang berada di dalam tubuh BUMN, sedangkan di dalam syarat pencapresan tidak bisa ada ya pejabat BUMN. Nah, tapi kan itu sudah dibantah oleh Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan yang di tahun 2019 itu yang jumlahnya seribuan lebih. Nah, itu yang sebenarnya harus membuktikan kalau bentuk-bentuk kecurangan. Ya, saya agak sedikit pesimis dengan permohonan yang ada karena tidak ada tuntutan utama ya, tuntutan utama dari 01 dan 03. Kalau saya lihat diskualifikasi dan lain sebagainya kan itu mungkin bisa menjadi tuntutan yang kesekian. Tapi tuntutan utama yang ingin publik tahu, pakar hukum tata negara, pengamat hukum tata negara tahu bagaimana mereka bisa menghitung ya perselisihan suara itu versinya mereka sendiri, versinya 01 dan versinya 03. Karena itu adalah core-nya, Mbak. Kalau itu tidak bisa membuktikan, bisa dibuktikan oleh pemohon, ya itu agak sedikit sulit. Dan bisa mereka selalu mengkaitkan 01 dan 03, mengkaitkan bahwa rezim pemilu dalam putusan MK telah sama dengan rezim pilkada, sehingga bisa, karena sudah ada beberapa putusan MK, kurang lebih 3 atau 4 putusan MK, yang bisa melakukan apa namanya pemilu ulang atau pilkada ulang ya di beberapa daerah. Tapi itu yang sekali lagi saya sampaikan harus menjawab kurang lebih secara standar orang awam ya, 5W tambah 1H kapan, di mana, bagaimana caranya.
siapa yang terlibat dan lain sebagainya. Khususnya apalagi TSM yang kita bicara. Karena kalau kita lihat semenjak tahun 2015, 2016 eh, sudah menggaungkan soal Mahkamah Konstitusi bukanlah mahkamah kalkulator ya bagi PHPU ataupun pilkada. Tapi sekali lagi Mahkamah Konstitusi harus berkaitan dengan hasil. Karena kenapa? eh, Mahkamah Konstitusi membatalkan perihal dengan KPU apa namanya pilkada-pilkada beberapa pilkada yang sudah saya sebutkan tadi karena dia berhubungan dengan hasil, Mbak. Kalau dia tidak berhubungan dengan hasil mungkin tidak akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang kemudian menjadi apa namanya menjadi core ya ataupun menjadi alasan utama ya menjadi dalil utama bagi 01 dan 03 karena benar kata beberapa ahli hukum tata negara dan sudah dibenarkan oleh Prof. Yusril tadi pagi, karena ini bukan pengujian undang-undang, tapi ini adalah hal yang konkret ya. Jadi harus buktikan apa, kapan, di mana, dan bagaimana dia terjadi. Eh, yang kemudian ya, kalau kita bisa bilang ya, mungkin cukup lemah dan sudah menjadi kelakar kan hari ini kan. Kata Bang Hotman Paris tadi kan, ini harus cuma bisa dijawab dengan satu kalimat saja. Itu kan bisa eh, apa namanya bisa konotasi negatif, bisa konotasi positif. Kalau mungkin dari 01 dan 03 bisa memiliki konotasi negatif ya karena meremehkan gugatan. Tapi memang kalau kita lihat ya cukup cukup apa ya cukup sengit dengan perang bintang daripada ahli-ahli hukum ya baik itu di 01, 02 dan 03 bertabur bintang apa namanya pendekar-pendekar hukum Indonesia gitu Mbak. Baiklah, menurut Paslon 02, Bang Rizaldi gugatan dari lawan ini katanya lebih banyak menyerang pemerintah, tapi bukan fokus pada Paslon 02. Melihat hal ini seperti apa, Bang? Oke, Mbak, begini, ini kan objek daripada PHPU itu adalah memang keputusan, ya, keputusan KPU. Nah, itu yang menjadi objek. Sehingga memang benar di dalam tuntutan atau dalam petitum di dalam 0103 itu, pertama adalah membatalkan keputusan itu, ya, membatalkan keputusan itu. Sehingga ada tuntutan-tuntutan yang lain. Mhm. Objeknya sekarang 01 dan 03 itu kan narasi besarnya akan membuktikan bahwa kebijakan pemerintah itu baik di eksekutif, di kementerian ataupun di daerah-daerah yang berimplikasi kepada penunjukan PJ yang sudah dipaparkan oleh oleh para tim hukum 01 dan 03 itu berimplikasi langsung kepada perolehan suara 02. Ada kebijakan oleh pemerintah eksekutif Pak Presiden Jokowi itu berimpak langsung kepada perolehan 02. Kalau tidak ada kebijakan berarti tidak akan menang ini 002. Itu kan Mhm. logika awam. Iya. Kemudian harus membuktikan yang kedua apa namanya narasi yang kedua harus membuktikan kebijakan kemudian perolehan suara itu terjadi apa namanya kemudian KPU dalam hal ini termohon itu salah hitungnya. Ini adalah versi yang benarnya daripada 01 03. Itu kan narasi yang pas untuk membuktikan bahwa pemilu saat ini adalah curang, pemilu saat ini adalah tidak adil, pemilu saat ini tidak bebas, tidak fair, tidak berintegritas. Narasi ataupun dua premis itu yang harus dibuktikan sebenarnya. Kalau dua premis itu tidak dibuktikan oleh 01 dan 03, tidak akan pernah apa namanya, tidak akan pernah dikabulkan oleh MK. Karena saya lihat dengan mereka mempersoalkan lagi putusan MK Mas Gibran kemarin ya, itu kan sudah dikuatkan dengan berbagai putusan MK Hmm. dan semua hakim kompak bahwa menguatkan putusan nomor 90 itu yang kemarin cukup kontroversial di beberapa kalangan. Itu, Mbak. Baik, mengingat tim kuasa hukum Prabowo Gibran ini dipenuhi dengan pengacara yang mentereng, seperti ada Hotman Paris hingga Oto Hasibuan, apakah mereka bisa menandingi kekuatan dari kubu Anies dan Ganjar, Bang? Kalau dari kami memandang bahwa 01, 02, 03 ini adalah pendekar-pendekar hukum Indonesia. Tapi Mhm. kalau kita lihat memang di 02 ini ya ada guru saya di situ, ada Prof. Yusril Iza Mahendra ya. Kemudian ada beberapa memang senior-senior saya juga yang bergabung di situ. Ya kalau Mhm. kita lihat memang cukup kuat dengan basic hukum yang dimiliki masing-masing. Dengan argumentasi hukum. Kalau kita lihat tidak usah kita panjang lebar melihat dokumen apa yang mereka buat nanti 02 ya, khusus 02. Tapi kita bisa lihat dari secara garis besar ya, garis besar apa yang dipaparkan oleh atau yang disampaikan oleh
para tokoh-tokoh ini dalam setiap preskon, ya, mulai dari tadi malam, ya, mulai dari pendaftaran permohonan sebagai apa namanya pihak terkait, bahkan sampai hari ini Prof. Yusril memaparkan argumentasi yang lain, kemudian Prof. Otto memaparkan argumentasi yang lain, Bang Hotman juga begitu, Bang Fahri Mabit juga begitu, Prof. Oce Kaligis juga begitu. Nah, itu yang kita kita bisa lihat daripada warna ataupun argumentasi yang dibawa oleh masing-masing pengacara. Tapi kan mereka harus bisa membentuk satu dokumen yang utuh dan resmi dan nanti akan disampaikan untuk bisa mematahkan ataupun menyangga, ya, daripada permohonan yang diberikan oleh 01 dan maupun 03. Mungkin saya bisa kalau bilang dalam secara teknis yang lebih berat adalah 02 karena harus menyiapkan dua dokumen. Dokumen pertama untuk 01 dan dokumen pertama untuk permohonan 03. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa dengan sudah disampaikan tadi oleh Prof. Yusril dan beberapa apa namanya penggawa hukum kita yang ada di 02 itu, ya, tidak tidak apa namanya tidak sulit untuk mematahkan, ya, tapi secara teknis ya mereka agak sedikit berat karena harus menyiapkan dua dokumen resmi terkait dengan sanggahan ataupun mematahkan argumentasi daripada setiap permohonan yang diajukan oleh baik 01 maupun 03, Mbak. Gitu. Baik, Bang Rizaldi, kita bisa melihat nih posisi Mahfud MD yang pernah menjadi Ketua MK. Apakah hal tersebut berpengaruh dalam sidang? Mahfud MD juga menyinggung soal dalil Yusril, soal mahkamah kalkulator. Bagaimana, Bang? Oke, begini Mbak. Kalau yang saya baca ya dan saya lihat, kalau kita lihat pendapat yang kemarin soal TSN dan lain sebagainya itu yang belum ada undang-undang pemilu, mungkin bisa. Makanya ada beberapa doktrin ya termasuk yang dianut oleh Prof. Yusril itu kan pendapat Prof. Mahfud itu adalah pendapat yang lama sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, itu yang pertama, Mbak. Baru yang kedua, posisi daripada 01, 02, 03 ini, kalau dibilang ini semuanya ada marwanya Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, Prof. Hamdan Zulfa ada di 01, ya. Ada Bang Refli Harun yang notabene sangat dekat dengan MK, bahkan kalau tidak salah mantan pegawai MK Bang Refli Harun. 01 itu, 02 Profesor Yusril Iza Mahendra, beliaulah yang menyusun Mahkamah Konstitusi, beliaulah yang menyusun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan bahkan pernah ditawari Ketua Mahkamah Konstitusi. 03 ada juga mantan Ketua MK, ada Prof. Mahfud MD. Sehingga ketiga ini kalau kita melihat apa namanya relevansi ataupun apa namanya Gesligen Hintergrund ataupun keadaan batin daripada 03 ini 01, 02, 03 ini ya sangat-sangat dekat. Tapi khusus untuk Prof. Mahfud ya dan Prof. Mahfud MD dan kemudian Profesor Hamdan Zulfa mungkin mereka ada punya apa namanya sedikit lah kedekatan dan pun kerinduan dan kemudian bisa melihat dan mengilhami lebih dalam apa sebenarnya yang dimau oleh MK di dalam setiap PHPU karena beliau pernah menyusun ya Prof. Mahfud pernah menyusun putusan PHPU, Prof. Hamdan juga pernah menyusun PKPU sehingga ya mereka mungkin apa namanya sedikit mungkin bisa lebih unggul di dalam pemikiran dalam argumentasi hukum. Tapi kita lihat dengan komposisi yang sudah hakim berbeda, karena di Mahkamah Konstitusi itu ada asas ataupun teori ataupun konsep berkaitan dengan binding precedents ya. Putusan hakim yang sebelumnya itu bisa dibatalkan, yang penting ada argumentasi yang terbaru. Nah, itu kan bisa bisa apa namanya bisa berkembang di dalam PHPU di khususnya Pilpres di tahun 2024 ini, Pak. Sehingga kalau menurut saya ya ini adalah peran bintang ya kita harus melihat ini baru tahapan permohonan ya. Ya kita harus melihat apa namanya pembukti-bukti yang akan diajukan oleh 01 maupun 03 begitu, Mbak. Dan saya menunggu siapa ahli yang akan dipaparkan ataupun menteri-menteri yang hadir, yang dipanggil, yang pasti menurut saya Pak Presiden ya akan mengizinkan menteri-menterinya untuk bisa kemudian bisa membuka apa yang sebenarnya terjadi di pemilu khususnya di tahun 2024 ini, Mbak. Begitu. Baik, seusai bergulirnya sidang perdana, bagaimana peluang MK mengabulkan pemohon? Apakah mungkin nantinya bisa diulang hingga Prabowo Gibran didiskualifikasi? Atau justru lewat bukti yang ada akan sulit untuk gugatan ini dimenangkan oleh Anies Ganjar? Bagaimana tanggapannya, Bang?
Oke, yang pertama, ini tidak, kalau saya bilang diskualifikasi tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Pemilu ulang itu tidak ada di dalam peranata hukum kita. Kalender konstitusi kita sudah jelas. Di tanggal 20 Oktober 2024, kita harus ada agenda pelantikan presiden. Karena konsep penguasaan ataupun kekuasaan negara itu tidak bisa apa namanya tidak bisa apa namanya kosong satu detik pun, sehingga ada peralihan kekuasaan itu harus terus berjalan dan pemerintahan harus terus berjalan, sehingga kalau pemilu lagi itu tidak mudah, ya. Tidak mudah, Mbak, kalau apa namanya yang saya ingin sampaikan, kalaupun memang MK berani sampai dengan mendiskualifikasi dan pemilu ulang, itu harus mempunyai satu apa namanya satu agenda besar, ya, satu jalan jalan konstitusi yang panjang. Kalau saya lihat, yang pertama, ya, perihal apa namanya peluang daripada apakah gugatan ini akan diterima atau ditolak. Kalau menurut saya adalah kemungkinan besar di atas 50% ditolak, karena memang kalau saya lihat sedikit apa namanya lebih banyak narasi, ya, ataupun bukan fakta yang dipaparkan. Kalaupun fakta harus dibuktikan. Karena kenapa? Di dalam setiap persidangan PHPU ataupun di dalam setiap persidangan MK itu mempunyai pembuktian yang sangat rigid. Makanya saya bilang buktikan saja lewat 5W tanpa 1H, dan pasti akan 02, ya, itu akan gempur habis perihal dengan hal itu. Karena saya cukup tahu persis yang apa namanya yang dipikirkan oleh Prof. Yusril terkait dengan apa namanya permohonan 01 dan 03. Karena memang permohonan-permohonan 0103 ini bisa dibilang cukup lemah secara cukup lemah secara argumentasi hukum yang harus membuktikan berhubungan dengan hasil, ya, ya. Harus di bold bahwa agak kurang relevansi antara kecurangan dan kemudian rekapitulasi. Karena kalau saya lihat hingga rekapitulasi nasional 01 itu tetap ada saksinya dan 03 juga pun ada saksinya, dan pastinya akan menandatangani berita-berita acara yang ada. Karena apa? Itu adalah pengakuan, ya, pengakuan yang ada di dalam setiap apa namanya rekapitulasi tingkat daerah hingga pusat. Dan itu sudah dibenarkan oleh Bang Hotman Paris. Apa namanya tindakan itu bisa menjadi satu bukti yang jelas. Tindakan itu bisa menjadi satu fakta yang jelas. Ada tindakan 01 dan 03 tidak pernah mempersoalkan sejak pendaftaran, penetapan calon, kemudian debat, ya, kemudian pengambilan nomor. Itu kan bisa membuktikan bahwa tidak ada sebenarnya apa namanya keluhan ataupun gugatan ataupun apapun namanya itu dari 01 dan 03. Dan saya hampir hingga saat ini belum pernah lihat, maaf kalau saya salah, Mbak, gugatan 01 ataupun 03 secara resmi, ya, atas nama Anies Baswedan, atas nama Iskandar, ataupun atas nama Ganjar Pranowo dan atas nama Mahfud MD mengajukan gugatan-gugatan ke Pengadilan Negeri, ke Pengadilan Petun terkait dengan penetapan hal itu. Gitu, Mbak. Jadi agak cukup cukup apa namanya tidak bisa dibilang juga lemah, tapi harus dibuktikan kalaupun memang itu ada. Sekali lagi, harus punya relevansi dengan hasil pemilu segala bentuk-bentuk kecurangan yang dipaparkan oleh 01 dan 03. Perihal pemanggilan menteri, pastinya kalaupun memang itu jelas dan hakim wajib memanggil para menteri yang diajukan oleh 01 dan 03, pastinya kalau saya lihat Pak Presiden Dodo akan juga mengizinkan para menteri untuk bisa memaparkan apa sebenarnya yang terjadi, dan basisnya pastinya regulasi dan kebijakan yang diambil oleh para menteri tersebut, apa namanya di dalam berkaitan dengan curang, bansos, penunjukan penunjukan kepala daerah dan beberapa isu-isu hukum yang bisa dibilang berkaitan dengan kementerian terkait dan ada di dalam tuduhan kecurangan yang ada di dalam 01 maupun 03, Mbak, begitu. Baik, kita juga akan bersama-sama ini mengawal dan melihat secara langsung proses hukum berjalan dalam sidang sengketa hasil Pilpres ini sampai MK memutuskan hasil akhirnya. Baik, terima kasih banyak Bang Johaidi Rizaldi selaku Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies sudah menyempatkan waktunya berbincang dengan saya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Bang ya.
Siap, Mbak. Terima kasih, Mbak Rima. Makasih, sehat selalu Bang Rizaldi. Terima kasih, Mbak. Demikian Tribun On Fokus hari ini, sampai jumpa di Tribun On Fokus selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.